Halo semua, salam sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang produk dan manfaat asuransi jiwa dan kesehatan. Nah, ini adalah jenis, tipe, dan manfaat produk asuransi jiwa dan kesehatan secara umum di industri. Polis ada dua macam, tradisional dan unit link. Unit link ini adalah asuransi jiwa dan kesehatan yang ada unsur investasinya. Dan polis asuransi jiwa dan kesehatan juga ada dua tipe, yaitu konvensional dan syariah. Nah, produk yang pertama adalah perlindungan ibu hamil dan janin. Produk yang kedua adalah hospitalization. Produk yang ketiga adalah persiapan dan perlindungan dana pendidikan. Produk yang keempat adalah santunan kondisi kritis. Produk yang kelima adalah santunan tutup usia. Produk yang keenam adalah santunan kecelakaan. Produk yang ketujuh adalah pembebasan premi. Produk yang kedelapan adalah investasi. Nah, ini adalah produk dan manfaat yang ada di asuransi jiwa dan kesehatan di semua perusahaan asuransi. Mungkin penamaannya saja yang berbeda-beda. Nah, saya akan menjelaskan sedikit lebih detail mengenai produk dan manfaat ini yang ada di Prudential. Oke, yang pertama perlindungan ibu hamil dan janin. Prudential memberikan namanya PruMyChild. Nah, setahu saya ini adalah satu-satunya yang ada di industri, hanya di Prudential, tidak ada di perusahaan asuransi lain. Jadi memberikan perlindungan kepada ibu selama masa kehamilan dan juga janin yang dalam kandungan. Yang kedua, hospitalization. Di Prudential ada beberapa jenis. Ada PHS Plus, ada PPH atau PPH Plus, ini produk unit link. PSS Plus Pro dan Plan Cermat ini adalah produk tradisional. PHS Plus produknya inner limit, jadi ada plafonnya, ada tabel limitnya, sedangkan PPH atau PPH Plus ini sesuai tagihan yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Jadi pemilihannya pun gampang, pemilihan plannya sekamar seranjang sendiri atau sekamar seranjang berdua. PSS Plus Pro kurang lebih sama dengan PPH Plus. Kalau Plan Cermat ini adalah produk hospital yang hybrid, kombinasi antara PHS Plus dan PPH Plus. Yang selanjutnya adalah persiapan dan perlindungan dana pendidikan. Prudential berikan nama PruCerah atau PruCerah Plus. Tentunya kita sepakat bahwa dana pendidikan memang harus dipersiapkan, tapi yang lebih penting, persiapan dana pendidikannya harus kita lindungi untuk memastikan bahwa si anak tetap melakukan studinya walaupun orang tua sebagai pencari nafkah, tutup usia, atau terkondisi sakit kritis. Santunan kondisi kritis, ada beberapa yang di Prudential, ada Juvenile Crisis Cover, ini santunan kondisi kritis khusus untuk anak-anak sampai dengan usia 18 tahun. Ada PCB 88 dan PSKK, ini produk tradisional. Dan juga ada ISCC Plus dan CCB Plus 61 bundling dengan PruTop. Nah, saya mau highlight yang PCB 88, produk ini hanya temporary sampai dengan Desember 2022. Produk ini sangat bagus. Jadi nasabah bisa pilih setor preminya antara 5, 10, atau 15 tahun. Perlindungannya sampai dengan usia 88 tahun. Jika selama masa proteksi terkondisi sakit kritis, maka uang santunannya akan cair. Begitu juga kalau meninggal, akan cair. Dan kabar baiknya, jika nasabah sehat-sehat di usia 88 tahun, maka uang pertanggungannya pun cair. Kalau produk tradisional yang PSKK, ini kepesertaannya tahunan. Jadi setahun sekali diperpanjang dan ada penyesuaian premi karena bertambahnya usia. Nah, untuk ISCC adalah santunan kondisi kritis tahap awal. Misalnya karnoma in situ.
yang sel kanker belum punya anak sebar, maka santunannya akan cair 50%. Nah, untuk CCP plus 61 adalah santunan kondisi kritis tahap akhir. Sedangkan Prutop adalah pelengkap dari IECC plus dan CCP plus 61 yang nanti akan saya jelaskan secara terpisah. Untuk santunan tutup usia juga ada beberapa. Produk tradisionalnya ada Prucinta, Perwarisan, PCB 88, dan PSKK. Sedangkan produk unique-linknya ada PGB. Nah, Prucinta, setor preminya hanya 10 tahun, perlindungannya 20 tahun. Jika tidak terjadi resiko tutup usia, maka di tahun ke-20 premi akan dikembalikan utuh 100%. Jika meninggal karena kecelakaan, maka pengalinya 3. Jika meninggal karena kecelakaan di bulan Ramadan, maka pengalinya 4. Uang pertanggungannya bisa dikali 3 dan kali 4. Nah, untuk perwarisan kurang lebih sama dengan PCB 88, pilihan store preminya 5, 10, atau 15 tahun. Perlindungannya lebih panjang, sampai dengan usia 99 tahun. Tapi tidak ada santunan kondisi kritis, hanya meninggal dunia. Nah, sebelum usia 99 tahun meninggal dunia, maka uang pertanggungannya akan cair. Tapi jika di usia 99 tahun nasabah masih sehat-sehat, maka uang pertanggungannya pun cair. PCB 88 dan PSKK juga berfungsi sebagai santunan tutup usia. Nah, untuk PGB ini adalah santunan tutup usia yang bisa kita set jangka waktunya. Kita mau proteksi sampai usia 55 tahun sajakah, atau sampai 65, 75, 85, atau 99. Nasabah bisa tentukan sendiri mau diproteksinya sampai usia berapa. Kemudian ada santunan kecelakaan. Kecelakaan bukan hanya kecelakaan lalu lintas, tapi ada unsur ketidaksengajaannya. Nah, ada 2 kita di Prudential, PAD dan PADD. PAD itu death, hanya meninggal karena kecelakaan. Sedangkan PADD meninggal karena kecelakaan dan disable. Jadi ada cacat tetap total. Nah, plusnya ini untuk luka bakar. Kemudian ada pembebasan premi. Ada beberapa manfaat pembebasan premi, ada early state, ada parent, ada spouse, ada payer, dan waiver. Maksudnya, jika nasabah terkondisi sakit kritis, maka preminya dibebaskan oleh Prudential dan Prudential akan melanjutkan setoran preminya. Juga kepada orang tua yang meninggal dunia atau terkondisi sakit kritis, polisi anak juga akan dibebaskan dan Prudential yang melanjutkan. Satu lagi kepada spouse atau pasangan hidup, suami atau istri. Sama juga, jika terkondisi sakit kritis atau meninggal dunia, maka polis si suami atau istri pasangan hidupnya akan dilanjutkan oleh Prudential. Yang terakhir adalah investasi. Prudential memberikan nama Pooling Investor Account. Nah, ada rupiah, ada juga dolar. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini adalah produk Prudential. Secara singkat saya jelaskan untuk masing-masing produk yang mau didiskusikan, mau ditanyakan. Untuk kebutuhan Bapak Ibu secara personal maupun keluarga, nanti kita bisa diskusi. Ini adalah kontak nomor saya, email saya, dan juga alamat kantor saya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.